Lagi-lagi kisah seram lawas tahun 70-an. Kisah nyata kali ini dari Pekalongan, tentang seorang pria yang ingin menikahi kekasihnya. Tapi wanita yang ingin dinikahinya itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Pekalongan 1970. Sebut saja namanya Tami dan Kuncoro. Mereka sudah menjalin hubungan sejak SMA. Kurang lebih sudah sekitar 5 tahunan. Mereka juga kuliah di universitas yang sama di Jogja. Sama-sama cinta pertama, dan mungkin itu yang membuat hubungannya awet. Saat beberapa semester Tami kuliah, ayahnya meninggal. Tami yang sangat mencintai Kuncoro sempat memaksakan diri untuk tetap kuliah karena ingin selalu berada di dekat Kuncoro. Tapi karena perekonomian keluarga Tami memburuk, terpaksa dia berhenti kuliah. Tami yang dulu hidup sangat berkecukupan, waktu itu bangkrut hingga harus pindah ke rumah kontrakan karena ibunya terlilit oleh hutang. Walau begitu, Kuncoro tetap setia dan selalu menghabiskan jeda waktu libur kuliahnya bersama Tami. Hubungan mereka pun tetap hangat, meski hanya bisa berkirim surat kalau tidak bisa bertemu. Singkat cerita, setelah Kuncoro lulus kuliah dan bekerja, Kuncoro ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Tami. Tidak ada aral yang melintang. Meski Kuncoro berada di keluarga yang terpandang, dengan keadaan Tami yang waktu itu, orang tua Kuncoro sangat merestui hubungan mereka. Sekiranya tahun 74-75, Tami dan Kuncoro bertunangan dan akan menikah kira-kira 1 atau 2 tahun kemudian. Tak disangka, sekiranya 3 sampai 4 bulan mereka bertunangan, Tami tiba-tiba jatuh saat mencuci pakaian di sumur belakang rumahnya. Kuncoro yang diberi kabar 1 jam setelah kejadian itu langsung tergopoh-gopoh menuju rumah Tami. Tapi Tami sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat Kuncoro sampai di rumah sakit, betapa kagetnya dari mulut pintu kamar pasien. Dia melihat perawat hendak menyelimuti seluruh tubuh Tami. Nyawa Tami sudah tidak tertolong. Kuncoro lari dan memeluk tubuh Tami. Menurut narasumber, Tami meninggal sekitar 2-3 menit sebelum Kuncoro datang. Kuncoro menangis sejadi-jadinya. "Kamu tidak akan mati, Tami. Kita sudah berjanji." Begitulah kata-kata Kuncoro saat itu. Tapi sepahit apapun, kenyataan tetaplah kenyataan. Menurut diagnosa dokter, Tami mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. BTW, biasanya ini dialami oleh orang yang terlalu banyak pikiran, tertekan, kurang tidur, dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Kuncoro tahu itu karena Tami selalu berkeluh kesah di suratnya tentang dia yang harus ikut menanggung hutang puluhan juta dari kebangkrutan setelah ayahnya tiada. Tapi Kuncoro tidak berpikiran bila itu akan membuat keadaannya menjadi begini. Mata sembab Kuncoro berjalan di samping ibunya Tami. Sambil membawa foto terbingkai Tami, Kuncoro mencoba tegar, berjalan menuju makam, dan sesekali ia merangkul calon mertuanya yang berlinang air mata itu. By the way, Tami adalah anak tunggal. Jadi hati ibunya sangatlah hancur waktu itu. Menurut narasumber yang kebetulan ikut dalam prosesi pemakaman itu, ibu Tami sempat histeris saat jenazah Tami dimasukkan ke liang lahat. Dirinya memberontak dan ingin melepaskan diri serta ingin nyemplung ke liang lahat.
Kuncoro pun memeluk Ibu Tami. Prosesi pemakaman langsung sampai selesai. Malamnya, Kuncoro tidak pulang. Dia lebih memilih untuk menemani calon mertuanya itu, menemui para orang yang takziah. Walau di situ juga banyak sanak saudara Tami. Tapi saat acara tahlilan ketiga hari meninggalnya Tami, ada pemandangan yang kurang baik, yaitu tak satu pun sanak saudara terdekat dari Tami yang ikut hadir di situ. Kuncoro belum berpikir, ini ada apa sih? Tapi setelah dilihatnya 7 hari sampai 40 hari, memang tak ada satu pun saudara Tami yang hadir di situ. Tak tega Kuncoro melihat Ibu Tami diginikan. Di malam hari saat suasana tak begitu ramai, Kuncoro mencoba mendekati Ibu Tami, sekedar untuk menenangkan. Ibu Tami memang terlihat banyak melamun setelah meninggalnya Tami. Kuncoro memang sangat dekat dengan Ibu Tami. Sambil memijat bahunya, Kuncoro berkata, "Sudah, Bu. Jangan merasa kesepian. Kuncoro ini kan juga anak Ibu." Ibu Tami menghela nafasnya dan bilang, oleh, Ibu ngerti kok." Kuncoro pun bertanya, "Bu, udah sampai 40 hari, kok nggak ada saudara yang datang ke sini ya, Bu?" Kalau saya persingkat kira-kira begini. Jadi dulu keluarga Tami ini cukup kaya dan sukses. Tapi sejak ayah Tami meninggal, mereka jadi bangkrut, sampai harus jual rumah dan tinggal di kontrakan. Dan itu pun hutangnya belum lunas. Tidak tahu juga apakah itu penyebabnya. Tapi setelah keluarga Tami bangkrut, semua sanak saudara yang notabene orang-orang kaya juga, kesannya itu menjauh. Ya, biasanya sih gitu ya, kalau udah miskin dijauhin. Kembali ke cerita. Di percakapan itu Kuncoro mencoba mencari tahu berapa sisa hutang keluarga Tami. Nominalnya sekitar 30 jutaan. Ya kalau di tahun itu ya sangat banyak ya. Kuncoro bertekad dalam hati ingin membantu melunasi hutang itu. Setelah kematian Tami, seperti tidak ada yang aneh dalam diri Kuncoro, dan tetap menyempatkan diri menjenguk Ibu Tami di rumahnya. Di sela-sela dia bekerja, Kuncoro kini bekerja sebagai kontraktor. Tekad dalam hatinya untuk melunasi sisa hutang tetap ada. Dulu dia sempat mencari informasi kepada siapa saja keluarga Tami berhutang, yang ia datangi satu persatu, dan melakukan janji tertulis bahwa sekarang dialah yang menanggung hutang itu. Kuncoro mulai mencicil satu persatu hutang itu hingga lunas. Beberapa tahun kemudian, Kuncoro jadi sukses. Tapi beberapa teman-teman Kuncoro mulai tahu keanehan-keanehan dalam diri Kuncoro yang mungkin selama ini tak banyak yang tahu. Kuncoro sering membeli pakaian-pakaian wanita secara diam-diam. Walau sebenarnya teman-teman dan keluarganya tahu, tapi mereka mendiamkan atau pura-pura nggak tahu aja. Tapi makin kesini Kuncoro semakin aneh gelagatnya. Tadinya Kuncoro yang tertutup sekarang menjadi vulgar. Setiap dia habis membeli pakaian wanita, dia selalu memperlihatkannya kepada teman atau keluarganya dan bilang, "Bagus toh? Tami pasti suka kayak ini." Setiap malam minggu Kuncoro selalu nongkrong di depan stasiun radio di Pekalongan, yang mana dulu tempat itu adalah tempat Tami dan Kuncoro pacaran waktu SMA. Dia juga sekarang sudah jarang ke rumah Tami. Perlahan, orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kini tatapan mata Kuncoro itu kosong,
seperti orang yang terkena gangguan jiwa. Setiap bertemu dengan teman atau orang sekitarnya, dia selalu bercerita tentang Tami hari ini. Seperti misalnya, "Wah, tadi saya makan bakso di sana sama Tami. Enak loh." Seolah-olah dia masih bertemu Tami setiap hari. Setiap kali diingatkan kalau Tami udah meninggal, Kunchoro itu malah marah, menundukkan kepalanya dan pergi berjalan sambil menggerutu tidak jelas. Walau begitu, Kunchoro sekilas tetap seperti orang normal. Dia juga tetap bekerja. Teman-temannya yang iba akhirnya kadang menanggapi omongan Kunchoro. Misal ditanya, "Kenapa kamu kalau ngapel malam minggu malah di depan stasiun radio, bukan di rumahnya Tami?" Nah, Kunchoro ini berkata kalau Tami itu selalu ingin jalan-jalan. Karena kalau nanti kami sudah menikah, katanya ya, gak akan ada banyak waktu buat kami berdua jalan-jalan. Setiap pertanyaan itu diulang oleh orang yang sama. Kunchoro juga tetap menjelaskan, seolah orang itu belum pernah bertanya. Kesaksian dari teman dekat Kunchoro, sebut saja namanya Yono. "Saya adalah teman SMA Tami dan Kunchoro. Kebetulan kami juga satu desa. Memang sejak Tami meninggal, Kunchoro jarang berbaur. Awalnya saya kira dia sibuk kerja, tapi beberapa tahun belakangan dia sering sekali nongkrong di kampung. Tapi perangainya itu berbeda. Sekitar seminggu dia menjadi perbincangan di desa karena kelakuan-kelakuan anehnya. Semua warga pun tahu kalau Kunchoro sepertinya stres. Setiap malam minggu dia selalu keluar dengan motornya, dandan rapi, dan sehabis maghrib dia menyempatkan diri untuk mampir ke tempat biasanya anak-anak muda berkumpul. Dan setiap jam 7 dia selalu pamit ngapel untuk menjemput Tami. Hal seperti itu selalu diulangnya setiap malam minggu. Makin kesini saya jadi penasaran. Dan di suatu malam minggu saya iseng mencoba untuk membuntuti Kunchoro ini. Saya sempat bertanya-tanya sih, di mana sih kalau dia lagi jemput Tami? Ya, sedikit lucu memang, tapi jujur saya sangat iba dengan dia. Nah, dengan motor pinjaman dari paman saya membuntuti Kunchoro. Tapi di perjalanan saya bingung, karena jalan itu menuju rumah Tami yang dulu, yang katanya sudah disita oleh bank. Tapi setelah melewati rumah itu, bukannya berhenti, tapi Kunchoro jalan terus menuju ujung desa. Saya terus ikuti dia sampai akhirnya dia berhenti di depan sebuah gapura pemakaman. Nah, di mana makam itu adalah tempat makam Tami dikuburkan di situ. Di jarak kira-kira 20 meter saya melihat Kunchoro seperti terlibat percakapan kecil ya, sebelum akhirnya dia jalan lagi. Tapi dia itu kayak ngomong sama siapa saya nggak tahu. Seketika itu bulu kuduk saya berdiri. Saya pun putar balik dan pulang. Di kampung, ternyata kawan-kawan sudah menunggu jawaban saya tentang di mana Kunchoro menjemput Tami. Ya, saya ceritakanlah semuanya. Dan ternyata mereka kaget lah. Bingung antara Kunchoro ini udah gila atau memang Kunchoro ini menjalin hubungan dengan Tami yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Baik, mungkin itu dulu ya cerita panjang dari Kunchoro. Jadi untuk lanjutannya mungkin besok bisa saya lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.